Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya Kang Mas, sehingga ma'rifatullah bisa dimengerti dengan mudah oleh semua kalangan. Cuman yang biasanya jadi kendala bagi anak-anak muda, pengusaha dan lain-lain, diyakini yang salah bahwa belajar makrifat itu bisa menjauhkan, dijauhi oleh dunia dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Padahal kita tahu para nabi yang ahli makrifat seperti Nabi Sulaiman itu kaya, para sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kaya, juga Syekh Ibnul Arabi yang tokoh Ma'rifat Wahdatul Wujud juga kaya. Syekh Abul Aban Azazili itu juga kaya, bahkan raja. Juga Syekh Sunan Kalijogo juga kaya. Jadi mohon penjelasannya Kang Mas, agar tidak salah faham bahwa ma'rifatullah itu diyakini dengan salah akan dapat cobaan yang besar, hilang dunia dan keluarga dan sebagainya. Mohon penjelasannya Kang Mas. Terima kasih. Junaidi, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Junaidi dari Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan kita selama ini ketika kita masih berposisi di dalam ahlul hijab. Ahlul hijab itu siapa? Orang yang hanya bersyariat beloko. Ahli hijab adalah manusia yang masih mentuhankan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu ini ditakut-takuti. Bila engkau mau belajar ilmu hakikat dan makrifat, apakah kamu sudah siap miskin? Apakah kamu sudah siap sengsara? Apakah kamu sudah siap gembel? Kebanyakan begitu. Nakut-nakutinya kebanyakan demikian. Memang sebenarnya untuk belajar ilmu hakikat dan makrifat ini pun wajib meninggalkan semua itu. Tanpa meninggalkan semua itu, maka tak akan pernah bisa makrifat kepada Allah. Maksudnya bukan meninggalkan secara syariat. Yang ditinggalkan itu adalah keadaan kondisi hatinya. Allah kan hanya memandang kondisi hati manusia. Yang mana yang bertuhan dan yang mana yang mensekutukan Allah. Jadi bukan tatanan syariatnya. Jadi anggapan manusia untuk bermakrifat kepada Allah itu meninggalkan dunianya, meninggalkan apa-apa yang dimilikinya. Sesuai banyak cerita-cerita
para aulia Allah zaman dahulu meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan semua apa-apa yang dimilikinya, lalu lari ke dalam hutan, ke gua-gua, ke gunung-gunung untuk berkholwat, bertapa, mencari Tuhannya. Inilah kebanyakan yang dilakukan oleh para wali-wali zaman dahulu. Akan tetapi bagi kita yang sudah ada di zaman modern ini, tidak usah pakai contoh yang seperti itu. Percuma kita meninggalkan harta benda, meninggalkan anak istri, kita keluar ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, tapi kondisi hati kita masih ingat rumah, masih ingat istri, masih ingat anak, masih ingat harta. Percuma, meskipun dohir syariat kita ada di hutan bertapa, di gunung bertapa, tapi keadaan kondisi hati masih ada di rumah, masih ramai. Percuma. Jadi tidak sampai kepada apa yang dicarinya. Yang paling enak, yang paling cocok untuk masa kini, bagaimana cara menjadi walinya Allah? Ya kita tetap dengan keberadaan kita selama ini. Kita tetap berkumpul dengan apa-apa yang kita cintai selama istri, harta. Dan kita tetap melakukan apa-apa yang kita lakukan selama ini, syariat-syariat agama kita ya lakukan saja. Akan tetapi yang dirubah adalah kondisi hatinya. Sepinya hatinya dari makhluk. Meskipun kita kumpul, meskipun keberadaan badan-badan ini di tempat keramaian, tapi hati kita sunyi. Kondisi hati kita sepi malam dari makhluk. Yang ada hanya hidup ini Allah yang memberankan badan dan yang memberankan apa-apa yang ada di luar badan. Jadi apapun keadaan atau tingkah laku anak, istri, dan apapun yang kita miliki sudah menjadi miliknya Allah. Karena karena di dalam hati sudah Allah nyala yang nyata, maka sudah tidak memandang makhluk lagi. Secara syariat masih memandang anak dan istri atau hartanya secara syariat, tapi secara hakikatnya hati sudah bisa menerobos siapa di balik istri, siapa di balik anak, siapa di balik harta benda itu. Kan yang ada hanya Allah. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menyaksikan istri atau suami dan anak dan harta benda kita? Tanpa adanya hidup, tanpa adanya Allah. Karena adanya Allah lah, maka nyatalah apa-apa yang diciptakannya berupa anak, istri, suami, harta benda yang ada di sekitar kita. Jadi pada intinya hati sudah tidak mengaku-ngakui lagi bahwa semua itu milik manusianya. Karena hatinya sudah lillahi ta'ala, sudah hancur lebur kekuasaan diri manusianya, mana mungkin manusia itu masih ngaku-ngaku bahwa apa yang ada di sekitarnya itu sebagai miliknya. Semua ini hanyalah peran bagi diri manusianya. Perannya masing-masing. Tapi yang memberankan ahad jua. Hiduplah yang memberankan. Bagi hamba-hamba yang sudah bermakrifat kepada Allah. Tapi jangan lupa. Jangan salah tafsir.
Yang makrifat itu bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat sedangkan hakikat diri sejati manusianya itu tak ada.